Mengenal Jayden Oosterwolde, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia. Jayden Oosterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahce. Oosterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat timnas Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Oosterwolde atau Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 2001. Oosterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada kemudian menjadi tim U18. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda. Selama bermain di FC Twente, Oosterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada 2022 di Parma. Oosterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Oosterwolde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce, dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki. Pada 2021, Oosterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkarir di FC Twente, Oosterwolde sudah masuk tim utama kala usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran timnas Indonesia. Benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia, ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Mengincar Jairo Riedewald menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Riedewald memiliki darah Indonesia dari neneknya. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald sedang proses naturalisasi, PSSI berikan respon. Media Belanda Voetbal Primeur kembali menyedot perhatian dengan kabar terbarunya seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia yang telah sukses menaturalisasi Kevin Dix. Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald yang disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi. Media tersebut menuliskan bahwa Riedewald menjadi kandidat kuat yang berpeluang besar mengikuti jejak Dix dalam memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karier internasional bersama Indonesia di ujung tahun 2024. Mantan pemain Feyenoord ini memberikan dorongan besar bagi negara timnas Indonesia. Dalam pemberitaannya, Voetbal Primeur turut menyoroti kemampuan Riedewald yang dinilai cocok bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi ini sangat krusial bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini tengah. Voetbal Primeur menyoroti keahlian Riedewald yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp dalam mengawal pertahanan di lini tengah. Jika nantinya bergabung, Riedewald akan memperkuat barisan pemain keturunan Belanda yang sudah lebih dulu memilih timnas Indonesia sebagai destinasi karier internasional mereka.
Nama-nama seperti Maes Hilgers, Tom Haye, dan Maarten Paes menjadi bukti bahwa PSSI terus serius menambah kekuatan tim nasional melalui jalur naturalisasi. Nama-nama lain seperti Calvin Verdonk, Liano Reijnders, dan Ragnar Oratmangoen juga dikaitkan dalam proses yang sama, mengisyaratkan langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas. Di sisi lain, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, turut memberikan tanggapan terkait proses naturalisasi para pemain keturunan. Menurut Yunus, ia menekankan bahwa PSSI saat ini tengah berupaya mencari pemain dengan posisi striker, posisi yang menjadi prioritas mengingat kebutuhan daya serang timnas dalam berbagai laga internasional. Di mana hal itu menandakan bahwa pencarian striker berkualitas menjadi perhatian utama. Namun ia juga mengakui bahwa posisi tersebut sulit diisi, baik oleh pemain keturunan maupun lokal, karena minimnya pemain yang memenuhi standar di posisi tersebut. Meskipun saat ini PSSI fokus mencari pemain dengan posisi penyerang, Yunus tidak menutup kemungkinan bahwa Riedewald tetap bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI selalu membuka peluang bagi pemain keturunan dengan kualitas tinggi yang bersedia memperkuat Indonesia, terlepas dari posisi yang mereka mainkan. Kabar potensi bergabungnya Riedewald ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung timnas Indonesia yang berharap adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman. Di sisi lain, PSSI tetap menjalankan proses ini dengan selektif dan mempertimbangkan kebutuhan tim, baik di lini serang maupun pertahanan. Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamedan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. 3. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap?
Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI-kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reinders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor Timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eredivisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Miliano Jonathans mengaku telah Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi," jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21.